Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatu Zahro, peserta Latsar CPNS dari Kementerian ATR BPN tahun 2025 dari gelombang 1 angkatan 4 kelompok 1 dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada tanggal 28 Agustus 2025, saya menjalani e-learning masuk ke agenda 3, sinkronus dan asinkronus keempat, di mana sesi sinkronus dilakukan secara daring melalui Zoom meeting, kemudian asinkronus dilakukan belajar mandiri di LMS PPSDM atau PPN. Sesi sinkronus hari ini belajar tentang Smart ASN, khususnya literasi digital dan pilar literasi digital. Tidak lupa juga kami mempresentasikan tugas kelompok dan video learning journey yang sudah dikerjakan pada hari kemarin. Hari ini saya belajar bahwa guna mencapai visi misi Indonesia Digital pada tahun 2045 diperlukan percepatan transformasi digital dengan karakteristik meliputi perubahan mendasar pada model bisnis dan operasi bisnis melalui integrasi teknologi digital, berfokus pada pelanggan melalui analisis data untuk memahami kebutuhan mereka, serta menuntut budaya organisasi yang adaptif, agile atau lincah, dan berbasis data untuk inovasi dan efisiensi berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya hal tersebut, sebagai ASN, sebagai motor utama birokrasi yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, perlu memiliki kemampuan literasi digital, di mana literasi digital adalah kemampuan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital, untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif dan bijaksana. Namun, sebagai seorang ASN, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk dalam pilar literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill merujuk kepada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital. Digital culture merujuk pada pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan digital ethic merujuk pada menjaga perilaku saat menggunakan dan berinteraksi di dunia digital. Dan yang terakhir ada digital safety, di mana kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi, serta menghindar ancaman digital dan kejahatan siber. Adapun etika bermedia digital adalah yang pertama, menjaga kesopanan dan hormati orang lain, seperti gunakan bahasa yang santun di setiap komunikasi digital. Dan yang kedua adalah berpikir sebelum bertindak. Kita harus mempertimbangkan semua dampak dari setiap tindakan kita di media digital. Yang ketiga ada hormati privasi, jangan pernah menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan jaga kerahasiaan data orang lain juga. Dan yang keempat adalah hindari hoax dan informasi palsu ketika kita harus memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran kebohongan dan kepanikan. Dan yang kelima adalah membangun lingkungan digital yang sehat dalam komunitas online, karena etika digital itu membantu menciptakan suasana yang positif dan nyaman untuk semua. Melalui penerapan prinsip ini, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjaga integritas serta dalam bermedia digital. Kemudian ini adalah pengimplementasian Smart ASN dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama adalah belajar mengoperasikan KKP. Sebagai CPNS ATR BPN sangat penting untuk memahami secara mendalam penggunaan aplikasi KKP, komputerisasi kegiatan pertanahan. Hal ini meliputi
pengetahuan tentang berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Kemudian selain memahami fitur-fitur yang ada, CPNS juga harus mampu mengoperasikan aplikasi tersebut dengan lancar dan efisien sehingga dapat membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memastikan proses administrasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Yang kedua ini adalah membuat surat elektronik seperti surat undangan rapat, karena seorang CPNS juga harus cepat beradaptasi seperti ketika situasi mengharuskan saya untuk membuat surat undangan rapat tetapi kepala kantor sedang tidak berada di tempat dan memerlukan tanda tangan elektronik. Saya harus mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut secara cepat dan efisien. Dan yang ketiga ini adalah penginputan data subjek akses reform ke aplikasi PTM. Ketika pertama kali saya menggunakan aplikasi ini, saya menyadari bahwa fitur-fitur yang tersedia sangat beragam dan lengkap. Oleh karena itu, saya harus bersikap adaptif dan berhati-hati dalam menginput data agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang keempat ini adalah contoh ketika saya dan teman saya mengikuti kegiatan webinar dari PPSDM ATR BPN dalam rangka mendukung pembentukan karakter Smart ASN seperti integritas dan profesionalisme. Jika dalam penerapan sehari-hari, implementasi Smart ASN yang saya lakukan adalah selalu berhati-hati dalam membagikan data pribadi seperti nomor identitas, password, dan informasi keuangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kita harus selektif dalam memilih konten dan sumber informasi serta menghindari menyebarkan berita hoax yang dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan. Menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor dan update perangkat secara berkala juga merupakan langkah penting untuk melindungi data pribadi dari serangan siber. Dengan menerapkan prinsip berhati-hati dan menjaga privasi, kita dapat tetap aman dan nyaman dalam bermedia digital sekaligus memanfaatkan teknologi secara positif untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja untuk video learning journey saya pada hari keempat di agenda sinkronus dan asinkronus ketiga ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.